Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Hilal mengaji, bil khusus jamaah Masjid At-Tahirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan karunia Allah, kehendak Allah, kita bisa berkumpul dalam majlis yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis yang tadi diawali dengan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan sama-sama kita bersenandung bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga seluruh kegelisahan, kegundahan yang ada di hati kita berkat solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya dan bisa duduk bersanding bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita hari ini tentang berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini pesan daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau berkata, faslun wa 'alaika bi tahsini mu'taqadik wa islahihi wa taqwimihi ala minhajil firqatin najiyah wa hiya al-ma'rufatu min baini sa'iril firaqil islamiyyati bi ahli sunnati wal jamaah. Kata beliau, wahai muridku, wahai jamaahku, wahai kaum muslimin, wajib atas kalian untuk selalu memperkokoh, memperbaiki, memperkokoh akidah, ya, akidah kita berdasarkan manhaj ahli sunnah wal jamaah, ya, bukan Syiah, bukan Khawarij, bukan Wahhabiyah ataupun Salafiyah, ya, tapi berdasarkan akidah ahli sunnati wal jamaah. Siapa ahli sunnah wal jamaah itu? Wahum al-mutamassikuna bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan apa, ya, yang dulu dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diwariskan oleh para sahabat. Jadi kalau ditanya apa itu akidah ahli sunnah wal jamaah, adalah akidah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terus diwariskan oleh para sahabat, ya, kemudian para tabi'in dan akhirnya sampai kepada kita.
Kemudian lebih spesifik lagi, yang mana Ustadz yang ahli sunnah? Karena kan setiap kelompok mengeklaim dirinya ahli sunnah. Kalau di Indonesia ini yang paling kekeh ya, menyatakan dirinya ahli sunnah, diantaranya kawan-kawan kita Salafi, nama lain dari Wahabi. Mereka menganggap kamilah ahli sunnah wal jamaah. Apakah begitu? Ya, kita lihat pendapat daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Apa kata beliau? Wa anta, dan kamu, idza nazarta bi fahmin mustaqim, jika kamu amati dengan pemahaman yang lurus, an qalbin salim, yang bersumber dari hati yang bersih. Pemahaman yang lurus. Jadi kata beliau, kalau antum kaum muslimin amati dengan pemahaman yang mendalam, hati yang bersih dalam menafsirkan ayat-ayat Allah fi nususil kitabi wa sunnah al-mutadamminati li'ulumil iman, saat mau menafsirkan, memahami ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan akidah, kemudian wa tala'ta siyaras salafus salih minas sahabati wat tabi'in, kemudian kamu mutolaah itu terus menggali, mencari tahu dari perjalanan hidup para salaf kita, para ulama-ulama kita dulu, dari para sahabat, dari para tabi'in, alimta, maka kamu pasti akan tahu nanti, kata beliau, kalau kamu memperhatikan dengan baik, dengan hati yang bersih, baca tentang sejarah dan perjalanan hidup para sahabat, para tabi'in, maka kamu pasti akan mendapatkan alimta wa tahaqqaqta, dan betul-betul mendapati annal haqqa ma'al firqatil mawsumati bil asy'ariyah nisbatan ila Syekh Abil Hasan al-Asy'ari rahimahullah. Kamu akan dapati kebenaran ada pada kelompok yang disebut dengan Asy'ariyah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu siapa Ustaz? Akidahnya Nabi Muhammad, akidahnya para sahabat itu siapa yang mengajarkannya? Apa nama kelompoknya? Namanya Asy'ari atau Asy'ariyah. Dinisbatkan kepada seorang ulama besar, imam besar bernama Abil Hasan al-Asy'ari, lahir tahun 260 Hijriah, wafat kurang lebih 324 Hijriah, seorang salaf. Dan beliau ini kan kalau di Indonesia, terutama di kawan-kawan kita Salafi, Asy'ari ini dianggap sesat. Padahal sedunia ini Pak, mulai dari Qarawiyyin yang ada di Maroko, kemudian yang ada di Mauritania, Senegal, sampai ke Tunis, Libya, Aljazair, Al-Azhar di Mesir, Durman di Sudan, ya, terus sampai ke Indonesia, di Thailand, di Malaysia, di Indonesia, pada Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Watan, Al-Wasliyah, Al-Khairat, semuanya berakidahkan ahli sunnah wal jamaah, mengikuti Imam Abil Hasan al-Asy'ari. Kalau galau-galau sesat, sepi kaki surga, sepi. Cuma segelintir orang dari penduduk Saudi dan sekitarnya saja. Itu pun enggak semua. Ya. Jadi akidah kita, akidah siapa Pak? Akidah ahli sunnah wal jamaah ngikuti siapa? Al-Imam Abil Hasan al-Asy'ari. Yang cak mano sesat akidahnya itu? Ya, yang Bapak Ibu hafal lah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayat
sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Hafal gak Pak ya? Itu akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Kita hafal dari TPA dulu Pak. Alhamdulillah ulama-ulama kita terdahulu, baik yang di Nusantara ataupun yang di Palembang secara khusus, semuanya berakidahkan ahli sunnah wal jamaah, mengikuti Imam Al-Asy'ari, mengikuti Imam sesuai dengan wasiat beliau. Yang dimaksud, yang mewarisi akidahnya Nabi Muhammad, akidahnya para sahabat, para salafus saleh, akidah ahli sunnah wal jamaah, bukan yang mengklaim dirinya salafi, bukan. Jadi jangan ragu untuk mengklaim akidah ahli sunnah, akidah Imam Asy'ari adalah yang paling sama dengan akidahnya Nabi Muhammad SAW dan para salafus saleh. Biasanya mereka akan menyindir. Jujur saja Pak ya, dengan segala hormat, alhamdulillah kami meski secara pendidikan di bidang syariah, tapi cukup mengikuti dan mendalami kajian-kajian akidah. Salah satu guru kami Syekh Salim Abu Asi, ya, kemudian ya ulama-ulama Azhar. Mereka sering mengatakan begini, Al-Asy'ari membatasi sifat Allah hanya 20, padahal sifat Allah itu banyak. Hebat sekali, berani sekali katanya. Asy'ari hanya wujud, qidam, baqa, mukhalafatun. Ada sifat-sifat lain. Kenapa cuma 20? Biasanya orang-orang salafi ini kalau mau mengkritik akidah Asy'ari, akidah kita ahli sunnah wal jamaah, pertama tidak memahami akidah kita dengan baik. Mengapa tidak memahami dengan baik? Satu, tidak mengambil langsung dari referensi kitab-kitab asli kita, melainkan dari dengar guru-guru mereka, ngembek dari mereka sendiri. Yang kedua, memahami kalimat ulama Asy'ari versi dia ngarang dewe, mempersepsikan dewe, kaki bantah dewe. Mohon maaf tuh yang di TV, yang di YouTube itu tidak ngerti tentang akidah Asy'ari dengan segala perangkatnya, ya. Yang ketiga, sebabnya karena mereka tidak memahami metodologi, perangkat-perangkat yang mesti dikuasai sebelum membaca kitab-kitab Asy'ari. Mohon maaf harus Ustaz sebut namanya, Ustaz Firanda, Ustaz Khalid Basalama, Ustaz Syafiq Basalama, apalagi yang di Aceh. Baca kitab masih salah-salah, menuduh kita dan segala macam tuduhan-tuduhan. Itu tuduhan dari persepsi sendiri, nyalahkan sendiri. Tapi kan betul, memang akidah Asy'ari membatasi sifat Allah hanya 20. Kata siapa? Coba baca dengan baik. Misalnya yang ibtidaiyah saja. Kitab misalnya Al-Kharidah Al-Bahiyah punya Syekhul Islam Ad-Dardir, ya. Beliau mengatakan begini, ini Pak ya, ini sedikit-sedikit saja. Sebetulnya tema ini cukup secara umum saja, tapi nggak apa-apa, kami tambahkan agak mendetil. Sebelum menyebutkan sifat 20, perhatikan, sebelum ulama Asy'ari menyebutkan sifat yang 20 itu, selalu diawali dengan kata nuthbitu lillahi, kami menetapkan segala sesuatu yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan kami menetapkan untuk Allah seluruh sifat jamal, sifat jalal, sifat kamal, seluruh sifat yang mengandung unsur keindahan, mengandung unsur kesempurnaan, mengandung unsur keagungan. Nuthbitulillah, kita mantapkan dan tetapkan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita mantapkan seluruh nunazzihu minallah, kami bersihkan, sucikan Allah dari segala sifat naqais, segala sifat-sifat yang mengandung keburukan, kejelekan, tidak bisa dinisbatkan kepada Allah. Itu kaidah umumnya. Artinya apa? Semua sifat yang mengandung jalal, jamal, kamal, keindahan, keagungan, kesempurnaan, semuanya milik Allah. Hanya saja yang kami perinci,
sebagaimana Al-Quran dan Sunnah perinci, kami dapati cuma 20. Kalau kelompok lain bisa datangkan yang 21, ya monggo saja. Tapi kami yakin tidak akan bisa mendatangkan yang 21. Yang ke-21 itu pasti masuk dari yang 20. Jadi 20 itu bukan membatasi, itu yang dirinci Allah. Itu yang dirinci oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau secara umum segala sifat asalkan mengandung makna kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas ya? Jadi bukan ngebatasi. Kemudian yang sering dituduhkan, akidah Asy'ari sering mengedepankan akal daripada ayat Al-Quran. Buktinya banyak ayat-ayat Al-Quran ditolak oleh Asy'ari karena akalnya, karena berbenturan dengan akal. Ini juga tuduhan ngarang dewe, mempersepsikan dewe, ya, kaget nyanggah dewe, menang dewe. Begini loh Pak, ketika Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu lahir, lingkungannya itu saat itu sampai kekhilafahan, terutama di zaman Ma'mun ya dan Mu'tasim, itu khalifahnya. Saat itu hampir kekhilafahan secara resmi berakidahkan Mu'tazilah. Berakidahkan apa Pak? Apa itu Mu'tazilah? Menjadikan akal itu segalanya. Bahkan ayat Quran yang qat'i, yang jelas terang benderang jika berbenturan dengan akal mereka akan ditolak. Sedangkan ulama-ulama ahli sunnah saat itu belum terbiasa menggunakan kaidah-kaidah logikanya untuk membantah mereka. Masih suka, mohon maaf, masih qala Allah, qala Rasulullah. Dan itu kurang memuaskan bagi orang Mu'tazilah kalau hanya menyebutkan ayat. Nah, Imam Abul Hasan al-Asy'ari ini datang untuk merasionalisasikan ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya ayatnya tetap, hadisnya tetap, tapi disampaikan dengan cara logis, sehingga Mu'tazilah akan terheran-heran oleh, oh logis juga, logis juga, logis juga. Nah, disinilah kemampuan Imam Abul Hasan al-Asy'ari mengharmonisasikan antara wahyu berupa Al-Quran dan Sunnah dan akal manusia. Diharmonisasikan, jangan dibentur-benturkan. Mu'tazilah membentur-benturkan, Salafi bentur-benturkan. Mu'tazilah mengagungkan akal sampai seakan nas Al-Quran dan Sunnah itu diabaikan. Yang mohon maaf kelompok Khawarij dan sebagainya, Salafi, itu sangat mengsakralkan Al-Quran dan Sunnah sampai mengabaikan akal. Datang Imam Abul Hasan al-Asy'ari mengharmonisasikan. Kata ulama-ulama Asy'ari, tidak mungkin ada benturan antara Al-Quran dan hadis yang sahih, yang jelas dengan akal yang sehat. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita la'allakum tatafakkarun, la'allakum tatadzakkarun, la'allakum ta'qilun. Semoga kalian mau berpikir, sekalian kalian mau kalau ujung-ujungnya otak ini tidak boleh dipakainya. Kalau ujung-ujungnya ayat Al-Quran akan berbenturan dengan otak kita, dengan ya logika manusia yang sehat. Jadi kita itu bukan mendahului akal, tidak, kita mengharmonisasikan. Tapi ada kok ayat yang ditolak karena berbenturan dengan akal. Bukan ditolak, Mbah. Gini loh, ngomong sini, saya jelasin ya. Contoh simpel saja, contoh simpel. Disebutkan dalam hadis Nabi bahwasanya Allah itu turun, redaksinya ya, hadisnya turun di setiap sepertiga malam. Begitu ya, turun di sepertiga malam. Ini hadisnya, kita terima sami'na wa ata'na. Tetapi hadis ini punya dua tafsiran. Punya dua tafsiran.
Nah, satu mengatakan Allah benar-benar turun, zat Allahnya yang turun. Yang kedua, rahmat Allah yang turun, malaikat Allah yang turun. Gitu ya. Ya sama lah dalam bahasa Indonesia. Akhirnya gubernur turun tangan untuk menyelesaikan pertikaian ini. Yang turun mah Satpol PP, Pak. Bukan dionyo. Titahnya titah gubernur yang turun. Tapi bisa nggak diartikan gubernur itu turun sendiri? Bisa, nggak ada masalah. Nah, artinya ada dua tafsiran. Nah, dari dua tafsiran ini, ingat Pak ya, yang hadis yang mana? Yang di atas. Kalau yang di bawah ini apa Pak? Tafsiran. Yang punya Nabi yang mana Pak? Yang di atas. Kalau yang di bawah ini punya siapa? Tafsiran tadi. Sudah perspektif manusia. Sudah versinya manu. Jangan yang sakral yang mana Pak? Yang tidak boleh dibantah, yang tidak boleh ditolak. Ini. Kalau yang di bawah ini, yang duo tadi, itu sudah analisa orang. Nah, dari dua ini, Imam Asy'ari melihat mana yang sesuai akal. Kalau yang pertama yang mengatakan Allah turun langsung, berarti, mohon maaf, versi dia, Allah itu pindah-pindah. Ya enggak? Kadang di atas, nurun naik. Siang-siang habis sholat subuh naik lagi. Itu menyamakan Allah dengan, dan itu bertentangan dengan akal manusia yang mengatakan mukhalafatul lil hawadits. Allah itu harus beda dengan manusia. Kalau sama, bukan Tuhan namanya. Nah, ini akhirnya tafsiran ini ditolak. Diambillah tafsiran yang kedua, yang turun adalah kalau rahmat Allah, masalah enggak? Enggak masalah. Nah, kita menolak tafsiran pertama ini dengan akal, dikatakan oleh orang Salafi, Asy'ari menolak hadis Nabi karena berbenturan dengan akal. Yang ditolak bukan hadisnya, hadisnya kami hafal kok. Yang kami tolak itu tafsiran ente, dan tafsiran itu bukan punya Nabi, punya ente, bukan punya Nabi. Tafsiran nomor 1 dan nomor 2 ini dua-duanya punya manusia, dan manusia itu bisa salah, bisa benar. Nah, standarnya Imam Asy'ari dari dua tafsiran ini mana yang berbenturan dengan akal, itu yang ditolak. Jadi yang ditolak yang mana? Tafsirannya atau hadisnya? Tafsir hadisnya. Tapi kalau antum melihat ceramahnya orang Salafi, sering mengatakan Asy'ari menolak hadis Nabi. Enggak nolak, bos. Hadis itu tetap kita hafal. Hadis itu kita ngerti. Yang kami tolak itu tafsiran Anda yang mengatakan zat Allah itu turun. Kami tidak terima itu. Bertolak dari kesepakatan kita untuk tidak menyamakan Allah dengan sesuatu apapun. Walaysa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah. Kalau turun naik sama dengan manusia. Kira-kira jelas Pak ya? Jadi jangan sampai kalian terkecoh dengan kalimat, lihat ini hadis Nabi sahih, ditolak oleh mereka Asy'ari karena berbenturan dengan akal mereka. Ini benar-benar macam-macam kalimat. Jadi emosi gitu Pak. Jangan dibodohi. Yang kita tolak itu Pak bukan ayatnya. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Enggak nolak ayatnya, nutsbituhu kama asbata lillah. Enggak ada masalah. Tafsiran ente mengatakan Allah duduk di atas singgasananya, kami nolak itu. Karena itu menyamakan dengan Tuhan, manusia namanya. Tashbihun bil makhluk. Kita nggak terima. Kira-kira jelas Pak ini? Sudahlah, ikut intinya melek ahli sunnah wal jamaah, akidah Asy'ari. Kita ini nak masuk surga juga Pak, bukan dia wae. Nah, ini jadi jangan itu terkecoh dengan kalimat salah satu prinsip akidahnya Asy'ari mengedepankan akal daripada nakal, daripada ayat hadis Nabi Muhammad. Enggak ada yang berani mengedepankan akal, enggak mungkin itu. Mengharmonisasikan. Jangan sampai ayat Al-Quran, hadis Nabi ditafsirkan berbenturan dengan yang salah, kan berarti akalnya sana, bukan akal itu. Gitu Pak ya. Lalu nanti mereka mengatakan, akalnya siapa yang jadi standar? Akal saya, akal dia, akal ini, akal. Oh ya enggak Pak. Sudah ada penelitiannya di mana ada kaidah-kaidah yang tidak mungkin orang berakal menyelisihinya. Enggak mungkin. Sudah ada namanya musallamatul aqliyah, hal-hal yang sudah disepakati semua akal. Contohnya
Yang contoh nih, ini akal siapapun sama, kecuali oleng ya, lain. Misal, mungkinkah saya bersifat bergerak dan diam dalam satu waktu, Pak? Kalau nggak diam, ya gerak kan? Oh, Ustadz itu bergerak dan diam di detik yang sama, mustahil. Nah itu akal. Nggak ada yang berselisih pendapat itu. Sesuatu itu kalau nggak makhluk, khalik. Kalau nggak makhluk, ada yang berbeda. Oh nggak, ada yang tengah-tengah. Apa dia? Nggak bisa. Ya. Dan lain sebagainya. Dah, nggak usah panjang-panjang. Intinya saran beliau ini ngikuti akidah Asy'ari. Dan insya Allah Bapak Ibu melok baik itu sudah. Ini bukan doktrin ya. Bukan itulah akidah yang kita dapatkan dari Kiai Haji Zain Syukri, dari Syekh Abdul Somad Al-Falembani, ulama-ulama Palembang sepanjang zaman, dari para habaib. Ya. Baik. Dan ini sayangnya kita ini yang melok ahli akidah ahli sunnah, tidak galak belajar, tidak mau gali. Jadi ketemu mereka, dan mereka itu Pak kalau ngaji bawa buku galo. Wong sebelah itu kalau ngaji catetnya galo, hadisnya, nomornya. Jadi ketemu Bapak di pasar, ikat dalilnya kalian lakukan itu. Iya kok. Nah hadisnya, nah Bapak diam baik. Ngaji dak, sekalinya ngaji tidur. Harus diakui itu kritik pada kita sendiri. Wah, kalau Bapak hadir, mohon maaf ya, kalau Bapak hadir di majelis mereka, rapi kalau Pak, nyatet kalau. Kalau kita ini nyelender, saya ini ngelamun. Bagus juga ceramah Ustadz itu ya. Keluar dari masjid ini lupa kalau yang kami sampaikan tadi Pak. Harus ngaku itu, jangan ngaku. Kita kalah di situ. Dia rapi Pak, ustadznya juga ganteng-ganteng. Ya kepacalah kami nyainginya dikit itu. Kalau saya ganteng Pak ya. Titelnya LCMA itu yang bikin orang tuh wah asli dari Madinah misalkan dari ya. Dan sebagainya. Kemudian sampai sini jelas Pak insya. Jadi nggak mungkin kita dan nggak mungkin juga Quran sama hadis itu kalau sama-sama sharih ya sama-sama jelas konkret, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Faqad rattaba qawa'ida aqidati ahli al-haqq wa harrara adillataha wa hiya al-aqidatu allati ajma'at 'alayha as-sahabah. Ini Imam Asy'ari, Abil Hasan Al-Asy'ari telah menyusun kaidah-kaidah ya dari akidahnya ahli al-haqq. Ini akidahnya ahli sunnah wal jamaah yang telah disepakati oleh para sahabat dan seluruh para tabi'in ya, generasi-generasi terbaik. Wahia aqidatu ahlil haqqi min ahli kulli zamanin wa makan. Dan dia adalah akidahnya seluruh orang yang hak, yang benar pada setiap zaman, tempat dan waktu ya, waktu dan tempat. Wahia aqidatu jumlati ahli tasawuf, dan itu juga yang diikuti sebagian besar daripada ahli tasawuf sebagaimana disebutkan Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi dalam kitab risalahnya. Oke. Ini saya bawa kitab ya nih Pak. Ini salah satu saja, ini salah satu saja. Menceritakan bagaimana awalnya. Sekarang Pak ya, mohon maaf, kalau kita berhadapan dengan orang ateis, nggak mungkin Bapak memaksa dia, kamu yang benar itu Islam. Apa buktinya kata orang ateis? Ateis tadi orang yang nggak percaya Tuhan. Nggak mungkin. Qala Allah, qul huwallahu ahad. Jangankan ayat, Pak, Tuhan dia nggak percaya kok pakai ayat. Nggak mungkin kita bisa meyakinkan orang non Muslim dengan ayat Al-Quran begitu saja, nggak mungkin. Harus dikemas dengan logika. Karena yang bisa membuat dia yakin sama-sama dia berakal, kita berakal. Quran ini kaget dulu. Makanya pembelajaran akidah ahli sunnah wal jamaah, akidahnya Asy'ari ini Pak, itu untuk berusaha bagaimana memasukkan non muslim kepada Islam dari titik yang sama. Apa itu? Dari akal. Baru nanti kalau dia sudah nerima, baru qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Untuk mengajak. Ada wong ngajak belajar akidah untuk mengeluarkan wong muslim dari Islam. Ketika akidah kita ahli sunnah
mengajarkan akidah agar kita bisa meyakinkan non-muslim untuk masuk Islam. Ada majelis mengajarkan akidah untuk mengeluarkan wong muslim dari Islam. Banyak yang keluar sama dia tuh, Pak. Ya, tinggal tubalil ghuraba tadi, Pak. Beruntung bagi orang-orang yang sedikit tadi. Wong Palembang nih paling cuma 1.000 yang masuk surga, 1.000.000-nya masuk neraka kalau. Na'udzubillah. Nah. Kemudian apa kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad? Wa hiya bihamdillahi aqidatuna. Dan akidahnya Imam Asy'ari ini adalah akidah kami juga, yaitu aqidatu ikhwanina minas sadatil husainiyyin al-ma'rufina bi ali Abi Alawi Ba'lawi. Ini akidahnya Imam Asy'ari juga akidahnya keturunan Nabi Muhammad dari Hasan dan Husain yang disebut dengan Ali Abi Alawi, ya, khususnya dari Husain, ya. Wa aqidah aslafina min ladun Rasulillah, dan ini adalah akidah orang tua kami sampai nyambung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-imamul muhajir. Jadi ada ya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bernama Ahmad bin Isa, dijuluki dengan al-muhajir. Muhajir itu yang hijrah. Dulu sempat tinggal di Baghdad. Di Baghdad banyak fitnah. Fitnah apa ya? Fitnah Mu'tazilah, fitnah aliran-aliran sesat dan sebagainya. Beliau merasa aku harus pindah ke sana, pindah ke sini. Pada akhirnya berujung pindah ke daerah namanya Hadramaut di Yaman. Ya. Ini keturunan Nabi Muhammad SAW. Al-Muhajir jaddis sadatil madhkurin, kakeknya seluruh para sadah, ini para keturunan Ali Ba'alawi. Siapa beliau? Ahmad ibni Isa ibni Muhammad ibni Ali ibni al-Imam Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhum. Kenapa beliau disebut muhajir? Lamma ra'a zuhural bid'ah, tatkala muncul banyak bid'ah wa kasratal ahwa wa ikhtilafal ara bil Iraq, terjadi banyak hawa nafsu dan sebagainya. Beliau hajara minha, beliau tinggalkan Irak. Walam yazal, dan senantiasa berpindah. Nafa'allahu ta'ala bihi yatanaqqal fil ard, pindah-pindah beliau nih, Pak. Jadi para habaib kita yang di Kuto nih, Pak, Kuto di Palembang Angan nih, itu cucunya, keturunannya Habib namanya Ahmad Isa, ya, yang disebut dengan Ahmad Isa Al-Muhajir, yang pindah tadi, tinggal di Irak, banyak fitnah, keliling pindah sana, pindah sana. Akhirnya mantep lah di Hadramaut di Yaman. Makanya banyak habaib itu dari Yaman. Ya. Ila antufiyah, yatanaqqal hatta ata arda Hadramaut, sampai akhirnya sampai ke bumi Hadramaut. Fa aqama biha, tinggal di sana. Ila antufiyah, sampai meninggal dunia. Fa barakallahu fi aqibih, akhirnya Allah berkahkan juga seluruh keturunannya. Ishtahara minhul jambul ghafir, yang sampai masyhur, jumlah yang banyak keturunan-keturunan ulama-ulama dari habaib. Bil ilmi wal ibadah wal wilayah wal ma'rifah, dikenal dengan keilmuannya, ibadahnya, kewaliannya, kema'rifahannya. Ya, walam ya'rid lahum atau yu'rad lahum ma 'urida li jama'ati min ahli al-bait an-nabawi. Alhamdulillah untuk yang keturunan Ahmad Muhajir ini, Pak, tidak ada yang sampai terkontaminasi dengan aliran-aliran bid'ah dan sesat, seperti sebagian keluarga Nabi yang masuk ke aliran Syiah. Kalau keturunan ini tidak, Pak, ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Bi barakati niyati hadal imam, karena keberkahan dari niatnya Imam Ahmad Muhajir. Al-mu'taman wa firar, ya, wa firarihi bidinihi, di mana beliau pergi dan menjauh min mawadhi'il fitan, dari tempat-tempat yang penuh fitnah. Maka dari itu fallahu yajzihi anna afdala ma jaza walidan an waladihi wa yarfa'u darajatan, dan semoga Allah membalas sebaik-baiknya balasan kepada beliau, yani Ahmad Al-Muhajir, sebagaimana balasan terbaik dari, ya, untuk seorang ayah kepada anak-anaknya. Dan Allah angkat derajatnya bersama ayah-ayahnya, nenek moyangnya.
fil 'illiyyin wa yalhaqna bihim, dan kita pun bisa tinggal bersama mereka, ikut mereka, ghairu mubaddilin wala maftunin innahu arhamur rahimin. Ya. Dan di Indonesia hari ini keturunan habaib lagi difitnah, Pak. Lagi difitnah. Aku tidak panjang-panjang, gampang sebetulnya, Pak. Abaikan saja orang-orang semacam itu. Nanti nafasnya juga habis sendiri. Abaikan saja. Tapi mantapkan keluarga kita, tanamkan habaib yang bernasabkan, yang terverifikasi dari Rabithah Alawiyah, ya, adalah betul-betul keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ghazali yang ngajar kita di sini, Asgaf, ya. Itu poin yang pertama, mantapkan, ya. Walaupun ini bukan akidah, tetapi kita meyakini itu. Yang kedua, simple ya. Kalau ada habaib, tutur katanya tidak bagus, sifatnya tidak bagus, ya jangan ditiru. Sama lah kiai yang tidak bagus juga, ya jangan ditiru. Kiai yang ngomong goblok juga jangan ditiru. Sama kan Pak, kalau mau dituduh-tuduh, ya nggak ada yang sempurna lah Pak, mana ada yang sempurna. Habaib juga ada yang ke kanan dan ke kiri, sama lah. Gus-gus juga banyak, kiai-kiai juga banyak, ustadz-ustadz juga banyak. Ya. Kalau masih bisa dinasihat, termasuk saya Pak, kalau ada kalimat yang nggak pantas dari kami, tinggalkan. Nggak ada yang sempurna, nggak ada yang ma'sum illa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu qaulin yuqbalu wa yurad. Semua ungkapan, ucapan siapapun dia, itu bisa ditolak, bisa diterima, illa sahib hadzal qabr, kecuali yang menghuni kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad saja. Kalau dari Nabi Muhammad, sami'na ya Rasulullah wa ata'na. Jadi begitu Pak ya. Alhamdulillah Pak, jujur alhamdulillah kita tinggal di Palembang. Palembang ini berkah, banyak habaib Pak. Kalau Bapak jingok di pasar 16, pasar Cindi, tidak juga Ustaz, habaib ada juga yang bohong. Ya sudah, jangan usah ditiru. Itu saja kok, simple. Ya jangankan habaib, kita juga kalau tukang bohong ya nggak usah ditiru. Cuma nggak ada hubungannya dengan putusnya nasab loh Pak. Memang kalau anak kita bohong, anak kita maling, na'udzubillah, anak kita berbuat maksiat, putus nasabnya dari kita. Ya enggak lah Pak. Nasab itu urusan lain, akhlak itu urusan yang lain. Jangan sampai dipikirkan begini. Masa keturunan Nabi akhlaknya kayak gitu Ustaz? Loh, Kan'an itu anaknya Nabi siapa Pak? Anaknya Nabi Nuh. Meninggal dalam keadaan apa Pak? Kafir. Yang bunuh di dunia ini pertama kali anaknya siapa Pak? Anaknya Nabi Adam, anaknya Nabi Qabil namanya. Jadi nggak ada hubungan nasab ya secara spesifik. Nah kita ini berawal dari begitu, ada kecurigaan, kok keturunan Nabi Muhammad kok akhlaknya cak ini. Ya biasa baik, nggak usah ditiru, simple kok, nggak usah ditiru. Omongannya ngawur, nggak usah ditiru, nggak usah dicontoh, nggak usah diundang di pengajian, nggak apa-apa. Tapi nasab jangan, ngeri. Itu hubungan nasab itu nggak boleh, hubungan darah nggak boleh ya. Dan insya Allah kita yakin, dan guru-guru Ustaz di Al-Azhar meyakinkan habaib itu yang Ali Ba'alawi semuanya nisbat sahihah mutawatirah la ghubar 'alaiha. Betul-betul mutawatir, itu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ustadz melalui kesempatannya juga mengatakan, yang mengatasnamakan kita harus membela ulama Nusantara, kita harus mengundang ulama pribumi daripada mengundang ulama dari Yaman. Itu orang primitif itu. Dalam Islam nggak ada itu. Ini ulama pribumi, nggak ada itu. Selama dia berdakwah dengan ikhlas, berdakwah dengan ilmu, kita terima dari siapapun. Itu orang iri galau itu Pak. Iri, dia dengki atau bodoh ya. Kita nggak ada iri sama sekali sama habaib. Kalau mereka didapat dimuliakan oleh masyarakat lebih dari kita, ya wajar lah. Kalah ganteng gitu pertama, kalah nasab. Ini make kalah mancung pastinya. Iya, mohon maaf Pak, ini kayak gitu nih, alhamdulillah. Ya kalau ilmu ya 11-12. Ada yang berilmu, ada yang tidak. Ada yang berakhlak, ada yang tidak. Sama lah dengan kita. Ya. Ya Pak ya.
Jangan terkena fitnah Pak. Alhamdulillah Palembang tidak terpengaruh insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Itu saja. Jadi kalau sekali lagi hati-hati, ini sedang diadu domba. Pakai nama ulama pribumi lah, ulama Nusantara lah, ulama asli, bukan imigran macam-macam. Kalimat-kalimat primitif. Kalimat orang tidak berpendidikan atau berpendidikan tapi dengki. Na'udzubillah min dzalik. Baik, yang terakhir sebelumnya, wa yanbaghi likulli mu'min an yuhassina mu'taqadah. Maka dari itu seyogyanya seorang mukmin, bahkan wajib untuk selalu membentengi akidahnya, bihifdzi aqidati aqaidil a'immah, dengan menjaga akidah-akidah yang telah diwariskan para imam, al-mujma' ala jalalatihim, yang disepakati keagungannya, kematangannya dalam ilmu. Ya. Bahkan beliau mengatakan, wala ahsibu mubtaghi dzalika yusadifu aqidatan jami'atan wadihatan ba'idatan 'an asy-syubah salimatan min al-asya'il muhimah, ya, mithla aqidati al-Imam Al-Ghazali. Jadi saran beliau, kalau pengen dapat yang mantap, yang bagus, yang rapih, yang lengkap, silahkan baca karyanya Imam Ghazali. Imam Ghazali. Nah, mulai mereka nyerang Imam Ghazali juga. Yang nyerang itu Pak, ngomongnya macam-macam. Ya. Kalah, malas ngomongnya, panjang ya. Ini baik kita ngomong yang sini baik. Ya, saran beliau baca kitab karyanya Imam Ghazali. Ada di bab khusus tentang akidah di kitab Ihya Ulumuddin, ya, atau dia dalam risalah Al-Qudsiyah juga ada dalam kitab itu, menjelaskan tentang detail apa namanya akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian beliau berpesan di akhir ini, wala tatawaggal fi ilmil kalam, jangan terlalu masuk terlalu dalam lah dalam pembahasan debat-debatan ilmu kalam itu Pak. ولا تكثر من الخوض فيه لمجرد طلب التحقيق في المعرفة فإنك لا تظفر بهذا المطلوب من هذا العلم. Untuk kita nih Pak, wong cak kita ini sudahlah, nggak usah terlalu berdebat panjang lebar apakah Allah yang turun atau Allah debat ini Allah duduk, nggak usah lah. Yakini saja Allah ada dengan segala kesempurnaannya, memenuhi dan mengabulkan semua doa hambanya, terbebas dari segala. Ya sudah, seperti akidah kita selama ini. Ini banyak kajian akidah, niatnya memperkuat akidah, justru memperkeruh akidah. Akhirnya justru bermusuhan sesama ahli akidah, ahli millah. Kata beliau, kalau pengen betul-betul mengenal Allah, ingin betul-betul merasakan nikmatnya ibadah, nggak ada cara lain. Jalani syariat ini zahiran wa batinan. Sholatnya dijago, zikirnya dijago, baca Qur'annya dijago, hatinya jangan dengki sama wong, jangan benci, jangan iri, jangan suudzon. Ya, terus dilawan. Puasa dihidupkan. Ya. Banyak bertafakkur. Ya, kita lihat nanti Pak, mulai dari kitab ini sejak awal sampai akhir, itu semua gambaran bagaimana tata cara kita untuk bisa merasakan nikmatnya sujud. Ya Pak. Ini enggak nikmat lagi sujud Pak, sebelahan sama wong enggak kenal. Ada wong sebelah salaman enggak galak pergi, kitanya jengkel, dianya merasa enggak galak juga, macam-macam. Orang yang suka debat-debat itu Pak, debat yang enggak berilmu, berdebat kusir, biasanya batu hatinya. Keras. Ya, enggak merasakan nikmatnya ibadah dan sebagainya. Hanya dengan itu saja, ya. Kata beliau, walakin in aradta at-tahaqquq fil ma'rifati fa'alayka bisuluki tariqihi wa hiya iltizamu at-taqwa zahiran wa batinan. Hanya ya, kalau memang kamu sungguh betul-betul ingin belajar, ingin mengenal Allah, itu bukan dengan belajar akidah yang sampai berdebat pakai kias ini kias ini. Ya, cukup itu ulama-ulama saja. Cak kita ini cukup menjalankan saja sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, wa tadabburil ayati wal akhbar wan nazar, melakukan tafakkur, ya seperti yang sudah kita bahas lah. Salat 5 waktu dijaga, Qur'annya dibaca, sama kawan, sama teman kita bersilaturahim dan sebagainya. Dengan itulah kita semua insyaallah akan mendapatkan ma'rifah, betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala sampai pada puncaknya, sampai merasakan lezat
lezatnya ibadah, lezatnya sujud, lezatnya berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga akidah kita, menjaga akidah anak keturunan kita, ya, untuk selalu berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Dan saya tadi sempat satu kata agak terlewat tadi, beliau menyebutkan wal maturidiyah kal asy'ariyah fi jami'i ma taqaddam. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu Pak, kelompoknya dua. Satu Asy'ari, ya, dipimpin oleh Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari atau Asy'ari. Yang kedua disebut dengan akidah Maturidiyah, ya, diimami oleh Al-Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Biasanya kalau empat madhab itu Malikiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah itu rata-rata Asy'ari. Kalau Hanafiyah rata-rata Maturidiyah. Ya, ada satu lagi, ya, sebagian ulama kami di Azhar nambah satu lagi akidah ahli sunnah itu. Jadi Asy'ari, Maturidi sama ahlil athar, pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, 3. Di kita ini di Indonesia rata-rata karena kita mazhab Syafi'i secara fikihnya biasanya mengikuti akidah Al-Asy'ari. Pertanyaan bodoh yang sering diutarakan kawan-kawan sebelah, apa dia? Memang Imam Syafi'i mazhabnya Asy'ari. Ya nggak nyambung lah Pak, pertanyaan begitu. Imam Syafi'i kan lahirnya 150 Hijriah, wafat 204, sedangkan Imam Abil Hasan Al-Asy'ari lahirnya saja 260. Ya enggak ketemu lah. Siapa bilang Imam Syafi'i akidahnya Asy'ari? Enggak ada yang bilang. Tetapi Imam Asy'ari mewarisi akidah ulama-ulama sebelumnya, termasuk Imam Syafi'i. Dan ulama Syafi'iyah, pengikut Imam Madzhab Syafi'i, rata-rata termasuk Imam Ghazali, Imam Haramain, ya, Imam As-Suyuti, Imam An-Nawawi, ya, itu semua berakidahkan Al-Imam Al-Asy'ari. Demikian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya minta